Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan memaparkan hasil analisis kami dengan saya Farcan Permana dan dua rekan saya Zini Argana Nabila dan Farel Vega Atalah. Hasil analisis yang kami paparkan adalah pengaruh kegiatan mahasiswa terhadap performa akademik mereka. Ya tentu judul presentasi kami adalah analisis pengaruh kegiatan mahasiswa terhadap performa akademik dengan 4 fokus utama, yaitu jam belajar, media sosial, kualitas tidur, dan faktor pendukung lainnya. Dan itu akan dijelaskan nanti. Nah, kami juga akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, pembahasan, hasil, kesimpulan, dan saran. Namun, satu hal yang paling kita pertanyakan saat ini, dan susah untuk dipilih untuk mahasiswa di era digital saat ini, hiburan atau prestasi. Tentu itu menjadi suatu hal yang gundah untuk mahasiswa-mahasiswa di era digital. Mereka bingung untuk memilih mana. Jika hiburan, mereka akan termakan atau terjebak dalam konten digital. Jika prestasi, maka mereka akan mungkin bisa disebut bosan dengan hal itu. Nah, pertanyaan dasar kita yang hingga kita melakukan analisis ini adalah, bagaimana kamu menghabiskan waktu kemarin? Apakah kamu sudah menghabiskan waktu itu dengan produktif atau masih kamu tidak memanajemen waktu? Jadi hiburan bisa terlalu berlarut dan mungkin kamu belajar yang terlalu berlarut-larut atau istirahat yang terlalu berlarut-larut. Nah, itu yang menjadi dasar kita saat ini untuk melakukan analisis ini. Sehingga kita akan memaparkan hasil pembagian waktu daripada semua mahasiswa. Nah, semua ini bermula dari fenomena digital life mahasiswa, di mana ini merujuk pada pola hidup baru pada mahasiswa yang mulai merubah keseharian mahasiswa itu sendiri. Nah, itu tepatnya di era digital. Ya, era digital. Perubahan ini dimulai dari mudahnya akses platform-platform ke media-media hiburan digital seperti Netflix dan media sosial yang selalu aktif 24 jam. Akibatnya apa? Akibatnya adalah waktu belajar mulai menurun karena banyak mahasiswa yang mulai terjebak dalam konten digitalnya dan juga berefek pada tidur, di mana mahasiswa mulai kurang tidur karena terjebak juga dengan konten digital. Seperti itu. Nah, akibatnya juga apa? Yaitu prestasi akademik. Hingga prestasi akademik mulai menurun, tentu saja karena waktu belajar yang mulai berkurang dan kualitas tidur yang mulai menurun. Ini tentu saja yang mengakibatkan prestasi akademik mulai menurun. Dan dengan itu semua yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, maka kami simpulkan beberapa masalah, yaitu yang pertama ada bagaimana pengaruh durasi menonton Netflix terhadap waktu belajar mahasiswa. Yang kedua, bagaimana pola penggunaan waktu harian mahasiswa dalam berbagai aktivitas seperti belajar, menonton Netflix, menggunakan media sosial, dan tidur. Ketiga, apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata waktu belajar mahasiswa yang memiliki nilai tinggi, sedang, dan rendah. Keempat, bagaimana hubungan antara waktu yang dihabiskan untuk aktivitas harian dengan capaian akademik mahasiswa. Dan untuk menjawab itu semua, kita membutuhkan data. Nah, data ini kita mendapatkan data dari Kaggle dengan judul Student Habits versus Academic Performance yang terdapat 16 kolom dan 1001 baris. Namun, yang kita gunakan hanya 4 variabel dengan tambahan ID dan nilai, sehingga untuk mengambil beberapa data yang diperlukan saja, maka kita akan melakukan yang namanya cleaning data. Untuk cleaning data, kita perlu mengimport library yang kita butuhkan yaitu Pandas, Matplotlib, PyPlot, Seaborn, dan Skippy-Stats. Lalu setelah itu menyimpan data, maka dibutuhkan dev init, di mana untuk menyimpan data adalah self file path, agar data yang disimpan ke file saat diproses oleh objek. Lalu ada self df sama dengan none yang menyatakan bahwa data yang ingin diproses dikosongkan dahulu. Dan self kolom aktivitas ini berguna untuk beberapa visualisasi ke depannya. Pada fungsi load and understand hanya ingin menampilkan data sebelum di-cleaning. Dengan pemanggilan awal saja, lalu kita bisa lihat hasilnya. Seperti ini di mana kolomnya masih terdapat 16 dan banyak kolom yang tidak berguna.
Maka dari itu kita melakukan cleaning, namun kita perlu ubah tipenya menjadi tipe numerik agar bisa dihitung semuanya. Lalu kita akan hapus beberapa kolom yang tidak berguna. Bisa dilihat ada age, gender, dan lain-lain. Setelah itu dilakukan pemanggilan lagi dengan self-def head, maka seperti inilah hasilnya. Dengan data yang awalnya seperti ini, akan menjadi seperti ini. Maka data kita sudah siap untuk diolah. Pada bagian Netflix versus belajar, kita akan menganalisis bagaimana pengaruh durasi menonton Netflix terhadap waktu belajar mahasiswa. Oke, untuk kode pertama terdapat fungsi plot sketcher lalu PL figur gunanya untuk memberi ukuran terhadap sketcher plot dengan lebar 6 dan tinggi 4. Lalu SNS.sketcher plot gunanya untuk memasukkan data apa saja yang akan digunakan mulai dari data sampai dengan self.df yaitu data dari CSV, lalu Netflix hour sebagai sumbu X dan study hour per day sebagai sumbu Y. Lalu ada PLT.title gunanya untuk memberi judul atau nama kepada sketcher plot dengan nama jam belajar versus jam Netflix. Lalu PLT.x label gunanya untuk memberi nama pada sumbu X dengan nama jam Netflix per hari. Lalu PLT Y label gunanya untuk memberi nama terhadap sumbu Y dengan nama jam belajar per hari. Lalu PLT.grid gunanya untuk memberi grid atau garis terhadap sketcher plot. Pada sketcher plot tersebut dapat dilihat bahwa persebaran data yang cukup padat dan tidak teratur. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang kuat antara lamanya waktu menonton Netflix dan waktu belajar mahasiswa. Korelasi tampak sangat lemah atau bahkan tidak ada karena tidak terlihat arah sebaran yang konsisten. Belajar dengan nilai ujian. Pertama, kita akan mengkategorikan nilai. Kita akan mengkategorikan nilai berdasarkan dari beberapa universitas hingga kita garis besarkan seperti nilai A itu disebut tinggi dan nilai A minus, B sampai C plus itu akan disebut sedang dan jika lainnya akan disebut rendah. Nah, artinya nilai di atas 80 akan disebut tinggi, di antara 60 sama 80 disebut sedang, dan di bawah 60 akan disebut rendah. Nah, kita akan membuat suatu kolom baru yaitu kategori nilai, yaitu dengan mengaplikasikan sebuah nilai itu ke dalam fungsi kategorinya. Lanjut kita akan menggunakan uji ANOVA manual, di mana uji ANOVA manual itu kita akan menggunakan rumus ANOVA secara sederhananya, yaitu di mana kita akan mencari F hitungan dengan RKP dikurang RKG. Nah, untuk mencari RKP dan RKG itu menggunakan proses yang panjang, yaitu di mana kita akan mencantumkan variabel-variabel untuk menyatukan semua nilai dari yang mengkategorikan nilai tinggi, sedang, dan rendah. Nah, masing-masing. Jadi, DF tinggi akan menghasilkan nilai-nilai seperti tinggi dan sedang akan masukkan juga nilai-nilai sedangnya. Nah, habis itu jumlah A dia akan menambahkan semua nilainya, jumlah B juga seperti itu, dan totalnya juga seperti itu. Jumlah 2A ini setiap nilainya akan dipangkatkan 2, habis itu ditambahkan, dan jumlah 2B, jumlah 2C juga seperti itu. Dan total 2 adalah hasil dari perjumlahan semuanya. Jumlah 2A, jumlah 2B, dan jumlah 2C. NA, NB, NC ini adalah sesuatu yang paling berguna. Kenapa? Karena dia akan menghitung berapa banyak data yang daripada kolom A, kolom B, dan kolom C. Oke, untuk menyatakan bahwa data ini memang untuk membantu kita mencari nilai ANOVA-nya. Oke, total 3 kita akan mencari di mana jumlah A atau total dari A tadi yang lalu dipangkatkan 2. Lalu dibagi dengan banyaknya data A dan seterusnya. ANOVA A total dari jumlah semuanya, jumlah A, jumlah B, dan jumlah C itu dipangkatkan 2 dibagi dengan banyaknya keseluruhan data. Selanjutnya kita akan masuk ke utama, di mana JKT. JKT itu adalah B min A, JKP C min A, dan JKG adalah JKT dikurang JKP. JKT itu B itu disebut total 2, jadi total 2 dikurang ANOVA A, dan JKP total 3 adalah C, sehingga JKP adalah C min A, dan JKG adalah hasil dari JKT dikurang JKP. Lalu kita juga buat derajat kebebasannya, di mana banyaknya jenis data,
karena jenis datanya 3 yaitu tinggi, sedang, dan rendah, maka disebut 3. Lalu dikurang 1, dan derajat kebebasan dari G itu banyaknya data dikurang dengan banyaknya jenis data. Dan LKP dan RKG yang kita butuhkan untuk F hitungnya, maka itu hasil dari JKP dibagi dengan derajat kebebasan P atau DFP. RKG juga seperti itu, JKG dibagi DFG. Lalu F hitungnya adalah seperti saya jelaskan sebelumnya, di mana RKP dikurang RKG. Nah, tentu saja kita tidak hanya selesai sampai situ, yaitu kita membutuhkan F table. Maka kita menggunakan namanya SkyP stats, yaitu dimana dipanggil F PPF, dimana 1 min alpha disebut alpha yang kita sebut adalah 0,05, dan kita dibantu juga dengan DFP dan DFG, dimana kita akan mencari tabel dimana di DFP dan DFG dengan 3 dimensi dan 1 dikurang 0,05. Nah, jika hasil dari F hitung lebih besar daripada F tabel, maka dia akan menolak H0 sehingga rata-rata jam belajar berbeda secara signifikan. Dan kalau misalnya F hitungnya kurang dari F tabel, maka diterima H0 dan rata-rata jam belajar tidak berbeda secara signifikan. Artinya hampir semuanya sama rata-ratanya. Baik. Nah, kita tidak hanya menampilkan angka, kita harus menampilkan sebuah bukti bahwa memang perhitungan kita ini benar dan tidak salah. Yap. Kita akan menampilkan bar plot, di mana di sini kita mencantumkan satu variabel lagi, di mana kita akan mengkategorikan balik yang untuk A dari hasil mean tadi disebut tinggi dan sedang dan rendah juga. Oke. Nah, itu akan digunakan untuk bar plotnya. Nah, plot figure fixed size ini ancang ukuran saja, lebar 8 dan tinggi 6. PLT bar rata-rata KIS itu key-nya adalah tinggi, sedang, dan rendah, dan value-nya adalah sebuah nilai dari rata-rata itu. Rata-rata tinggi berapa, sedang berapa, rendah berapa. Color hanya sebuah warna, dan sisanya hanya sebuah nama saja, PLT title, X label, dan Y label. Setelah itu kita akan menampilkan sebuah teks atau sebuah kesimpulan. Nah, kita niatnya adalah di mana kita menampilkan F hitung dan menampilkan F tabel. Jadi itu membuktikan bahwa nilai ini memang lebih besar atau lebih kecilnya. Oke. Nah, nanti untuk titik 2F ini kita menjelaskan bahwa nilainya itu hanya diambil dari 2 angka di belakang koma. Lalu di bawahnya akan ditaruh kesimpulan. PLT text hanya untuk menaruh di mana teksnya akan ditaruh ya, seperti min 0,5 itu maksudnya adalah di mana nilai itu akan ditaruh di kiri. Lalu max rata-rata value plus 0,5 di mana nilai itu akan ditaruh di atas barnya, teks itu diambil dari nilai tadi yang variabel tadi, font size ukuran, dan box itu hanya warna. Nah, PTYLIM adalah di mana nilainya akan kosong sekitar lebih dari 3 atau yang kita sebut ini plus 3 ya. Oke. PLT grid axis sama dengan Y itu untuk menampilkan garis bayangan horizontal. Lalu PLT type layout di mana ini hanya merapikan hingga tidak ada tumpang tindih. Lalu kita akan menampilkannya. Maka seperti ini. Ini menjelaskan bahwa F hitung sebesar 671,61 dan F tabel sebesar 3 itu membuktikan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka kesimpulan yang paling tepat adalah menolak H0, di mana rata-rata jam belajar berbeda secara signifikan, dan itu terbukti pada bar plotnya. Pada bar plotnya, itu tinggi itu sekitar 5, sedang itu sekitar di antara 3 dan 4, dan rendah di antara 2. Nah, itu berbeda secara signifikan. Artinya, ini bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi nilaimu, maka semakin besar juga jam belajar kamu yang kamu gunakan. Oke? Jadi jam belajar tentu saja berpengaruh. Pada bagian pola waktu mahasiswa, kita akan menganalisis bagaimana mahasiswa membagi waktunya dalam berbagai aktivitas rutin, khususnya aktivitas yang umum dilakukan sehari-hari, seperti belajar, menonton Netflix, menggunakan media sosial, dan tidur. Pada kode pertama terdapat sel titik kolom aktivitas, gunanya untuk menyimpan data atau kolom apa saja yang akan digunakan. Lalu ada fungsi plot pie rata-rata, gunanya untuk membuat rata-rata terhadap semua kolom yang digunakan. Lalu PLT titik figur gunanya untuk memberi ukuran pada pie chart sebesar 7,7. Lalu PLT titik pie gunanya untuk menyimpan data apa saja yang digunakan. Lalu membuat label dengan nama belajar, Netflix, media sosial, tidur. Lalu
atau PCT gunanya untuk membuat satuan angka yang akan digunakan, yaitu 1,1 dengan satuan persen. Jadi artinya semua angka yang digunakan hanya satu angka di belakang koma, lalu start angle sama dengan 90 gunanya untuk memulai pie chart dari sudut 90. Lalu PL.title gunanya untuk memberi nama atau judul kepada pie chart, yaitu pola penggunaan waktu harian mahasiswa. Lalu PLT.axis gunanya untuk membuat lingkaran yang sempurna, dan hasil diagram atau pie chartnya seperti ini. Berdasarkan dari hasil grafik pie chart menunjukkan bahwa sebagian besar waktu mahasiswa digunakan untuk istirahat. Waktu yang digunakan untuk kegiatan hiburan seperti Netflix dan media sosial jika digabung mencapai 30,2%, melebihi waktu yang dihabiskan untuk belajar, yaitu sebesar 24,7%. Ini menunjukkan pentingnya kesadaran mahasiswa dalam mengatur waktu agar tidak terjebak dalam penggunaan media digital yang berlebihan dan akan berdampak negatif terhadap pencapaian akademik mahasiswa. Pada bagian korelasi aktivitas dan nilai, kita akan menganalisis aktivitas mana yang paling berkontribusi terhadap prestasi akademik dan mana yang justru berpotensi mengganggu. Untuk kode pertama terdapat fungsi plot heatmap, lalu kolom yang gunanya menambahkan kolom exam score kepada kolom aktivitas. Lalu core matrix gunanya untuk membuat korelasi kepada semua kolom yang digunakan. Lalu PLT.figure gunanya untuk membuat ukuran kepada heatmap dengan lebar 8 dan tinggi 6. Lalu SNS.heatmap gunanya untuk memasukkan data apa saja yang akan digunakan. Lalu untuk PL.title gunanya untuk memberi judul pada heatmap dengan judul heatmap korelasi antara aktivitas harian dan nilai akademik. Untuk hasil atau outputnya seperti ini, dapat kita lihat bahwa terdapat hubungan yang cukup jelas antara aktivitas harian mahasiswa dan hasil akademik mereka. Aktivitas belajar memiliki korelasi positif atau paling tinggi dengan nilai ujian. Ini menunjukkan bahwa prioritas terhadap waktu belajar memberikan kontribusi signifikan terhadap meningkatkan prestasi akademik, sedangkan alokasi waktu yang berlebihan untuk hiburan digital dapat menjadi distraksi terhadap performa akademik. Baik, yang pertama kesimpulan adalah pengaruh Netflix terhadap waktu belajar. Yap, tidak ditemukan korelasi yang kuat. Artinya, Netflix tidak secara langsung mempengaruhi waktu belajar. Namun bukan berarti kalau Netflix itu tidak ada pengaruh sama sekali dengan waktu belajar. Mereka cuman punya korelasi yang lemah atau tidak secara langsung untuk mempengaruhi waktu belajar. Lalu yang kedua adalah bagaimana pola waktu harian mahasiswa. Nah, kita temukan bahwa mahasiswa paling banyak menghabiskan waktu untuk tidur dan kombinasi dari hiburan digital. Yang tadi dijelaskan oleh rekan saya, di mana waktu belajar hanya 24,7%. Itu bahkan tidak sampai 1/4 waktu mahasiswa untuk menggunakan waktu itu untuk belajar. Bahkan kebanyakan waktunya untuk tidur atau istirahat. Oke, yang ketiga adalah perbedaan nilai berdasarkan jam belajar. Kita simpulkan bahwa rata-rata waktu jam belajar itu berbeda secara signifikan antara kelompok nilai. Itu menunjukkan bahwa semakin tinggi nilaimu, maka semakin besar juga jam belajar per hari kamu. Oke, selanjutnya adalah hubungan aktivitas terhadap prestasi. Kita ingin menghubungkan semua aktivitas mahasiswa terhadap prestasi yang menghasilkan bahwa hanya waktu belajar yang berpengaruh positif kuat terhadap nilai. Netflix, media sosial itu hanya berkorelasi negatif lemah, tidur juga mengkorelasi positif lemah. Artinya, Netflix media sosial itu tidak secara langsung mempengaruhi nilai, dan tidur juga tidak secara langsung mempengaruhi nilai. Yang secara langsung mempengaruhi nilai adalah waktu belajar. Namun, bukan berarti kita harus mengabaikan waktu Netflix media sosial dan tidur, atau menghabiskan waktu dengan Netflix media sosial, karena ini tidak berpengaruh besar. Tentu saja ini berpengaruh. Jika kamu menghabiskan waktu lebih banyak, maka waktu belajar mulai yang termakan atau terhabiskan. Oke. Kita akan masuk pada bagian saran.
Yaitu pertama adalah manajemen waktu yang lebih seimbang. Mahasiswa mulai saat ini, kami menyarankan agar mahasiswa mulai menata waktu kembali mereka. Keseimbangan waktu antara belajar, hiburan digital, dan istirahat itu merupakan sesuatu yang penting, agar tidak ada satu aspek yang mendominasi dan merusak waktu belajar mereka. Memang benar, jika Netflix, media sosial, dan istirahat merupakan sarana relaksasi. Namun, tentu saja ini bisa mempengaruhi waktu belajarmu jika kamu terlalu banyak memakainya. Saran nomor 2 yaitu peningkatan kesadaran digital well-being, yaitu pengguna digital yang tidak berlebihan atau memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kesejahteraan digital. Jadi mahasiswa perlu tahu batas antara hiburan yang menjagarkan dan konsumsi digital berlebihan yang bisa merugikan prestasi akademik mereka. 3. Pentingnya rutinitas tidur yang sehat. Tidur yang cukup dan teratur harus menjadi bagian dari kebiasaan mahasiswa. Rutinitas tidur yang baik akan mendukung konsentrasi, memori, dan stamina dalam kegiatan akademik. Idealnya 6-8 jam per malam. Lalu saran nomor 4 yaitu peran kampus dalam literasi manajemen waktu. Jadi kampus diharapkan untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa tentang manajemen waktu, pengelolaan stres, teknik belajar yang efektif, dan ini bisa dilakukan melalui seminar, bimbingan akademik, atau bahkan konten ringan di media sosial guna meningkatkan hasil prestasi akademik mahasiswa. 5. Pemanfaatan data untuk bimbingan akademik. Data aktivitas mahasiswa dapat menjadi dasar untuk bimbingan akademik yang lebih personal. Dosen pembimbing bisa membantu mahasiswanya menyesuaikan strategi belajar berdasarkan pola aktivitas mereka. Baik, yang terakhir adalah manajemen waktu itu investasi akademik. Pada akhirnya, manajemen waktu itu bukan tentang kewajiban, bukan hanya tentang kita harus melakukan manajemen waktu, bukan tentang itu. Namun ini tentang investasi kalian kepada akademik. Baik, tapi pertanyaannya adalah, kami punya 24 jam yang sama, tapi kenapa nilai itu berbeda-beda? Yap, itulah pilihanmu. Kalian punya 24 jam, kalian pilih yang mana? Ya pada akhirnya, ini bukan tentang seberapa sibuk kita dalam menjalani hidup, dan seberapa sibuk mahasiswa dalam menjalani harinya, tapi ini tentang seberapa bijak kalian dalam menggunakan waktunya. Oke, jika kalian punya 24 jam hari ini, kalian bakal pilih yang mana? Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.